kaya ngene rasane wong nandang kangen. Rina wengi atiku rasane peteng, tansah kelingan kepengin nyawang setelah wae wis semua tenang. Itra janji tegane kowe ngapusi nganti sepele suwene aku ngenteni, nangis batinku gara suripku telas kebas netes selo ning godhongku. Pop. Selak maghrib. Selamat sore rekan-rekan semua waton gayeng. Sore. Selamat sore Pak RT. Di tahun politik ini yang lagi gayeng kita lebih seru tentang bakal calon wakil presiden yang akan datang. Nah, dari sebelah kanan saya ini koalisi yang sangat tangguh. Nah, yang sebelah kiri dari koalisi yang fenomenal dan berbobot. Nah, untuk itu gimana? Tangguh dan fenomenal ya. Ya. Komentar dari koalisi yang tangguh tentang bakal calon wakil presiden kita. Nah, untuk memulai sebetulnya sekarang ini calon presiden itu sebetulnya sudah ada yang jelas-jelas kelihatan itu udah 3 ya. Ada Anies, ada Prabowo, ada Ganjar. Dan ketiga-tiganya ini belum memilih satupun untuk wakil mereka. Entah kenapa, masih sebetulnya kepentingan tarik ulur tadi itu ya. Masing-masing partai pengen mengajukan calonnya masing-masing. Nah, kalau aku justru misalnya ada Erick Thohir, PAN ngajuin Erick Thohir, ada AHY Demokrat, ada siapa lagi Muhaimin PKB, ada lagi Sandiaga Uno PPP, terus Erlangga Golkar, terus masih ada di luar partai itu ada Ahok, ada Mahfud. Tapi menurutku dari kesemua calon ini sebetulnya, kalau aku sih setujunya sih Ahok untuk jadi wakilnya Ganjar. Gimana Kenapa koalisi fenomenal mau menanggapin tentang bakal calon wakil presiden yang Ahok ini? Saya pikir itu pemikiran yang sangat kecil ya. Jadi kalau kita menilai seorang calon pemimpin negara juga wakilnya tidak bisa sesederhana itu. Masih banyak hal yang harus dipikirkan. Kalau mungkin Ahok dalam wakil gubernur Jakarta yang lalu, beliau itu memang seseorang yang tadi disebutkan. Dan kemudian ketika juga menjabat sekarang sebagai Dirut Pertamina, beliau juga punya reputasi yang oke punya. Jangan salah lu, tak potong sebentar. Ahok itu dari wakil Jokowi jadi presiden, dia jadi gubernur. Pernah Iya, jadi gubernur dong. jadi gubernur. Ya, maaf saya salah sebutkan tadi. Soalnya katakanlah jadi gubernur. Cuman ini sekarang kita kan bicara tentang negara ya, bukan satu provinsi, satu badan usaha milik negara juga bukan itu. Tapi ngurusi Indonesia itu tidak sesederhana itu. Perlu pengalaman, pemikiran, mental yang baik. Nah, jadi saya pikir terlalu dini kalau kita membicarakan Ahok jadi wakil presiden. Mohon Pak RT, saya mau menyela nih. Monggo, Katanya silakan. punya mental yang baik. Kurang punya mental gimana Ahok coba? Luar biasa. Dia memimpin DKI yang penuh dengan preman itu, bahkan dia pernah ngomong gini, saya kalau ada yang menembak saya sekarang ini, tembak saya tidak akan merem. Buat saya mati dalam menjalankan tugas itu adalah mati yang baik. Kalau soal mental Ahok mah oke, Jadi bro. mental menghadapi, maksud saya begini, mental ketika menjabat kepala daerah sama dengan mental menjabat sebagai kepala negara, jelas itu berbeda. Begitu. Jadi
Jadi seperti tadi saya katakan terlalu dini lah. Kita perlu pemikiran juga yang lebih luas. Oke, saya sangat setuju dengan Ahok memang punya reputasi yang baik. Tetapi ini negara-negara kita yang penuh polemik, yang perlu banyak hal yang perlu kita selesaikan. Oh. Gimana menurut Apa jangan-jangan Mas Reza? jangan-jangan kamu karena dia misalnya minoritas, jangan-jangan kamu rasis, jangan-jangan. Ini pembelaan kita ya. Jangan-jangan kamu rasis. Kenapa kamu nggak milih Ahok? Jangan-jangan karena dia adalah se-etnis Cina. Oh enggak juga. Saya jadi begini, saya kan ini keamanan. Saya juga pernah jadi keamanan di rumahnya Pak Ahok sekian tahun. Ngarang-ngarang. Jadi Ngarang-ngarang ya. jadi bukan tentang itu, bukan. Imajinasi. Tetapi saya harus objektif dalam hal Gimana ini saya menurut harus Mas Diding, sang pelukis 1001 wajah Enggak, tapi- menanggapin? Oh, dia jangan nanggapin, dia pro kan? Pro, ya. Ini saya mau nanggapin. Ya, Oh, coba monggo lanjut. silahkan. Kita pertama- Dari koalisi tangguh ini. Pak John, kita harus hargai walaupun kontra dengan kita. Saya sangat mengapresiasi pemikiran-pemikiran dia tentu. Awal. Jangan kalah sebelum berperang. Coba diganti aja kalau ada yang lebih tangguh lagi. Namanya nggak sesuai sama orangnya. Apa kurang tangguh gitu ya? Hau, hau, Kliwon hau. ini, Kliwon. Ayo, Won. Kamu lanjutkan dulu. Oh, Jadi ya. gini, ini teman saya bermain. Kita juga satu koalisi. Koalisi. Tapi ini Koalisi yang ngeselin ini benar-benar. teman saya ini. Ngeselin banget. Jadi koalisi tapi pemikirannya sering jadi ini, ini ya. pemikirannya enggak benar. Saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Ya, monggo lanjutkan dulu. Saya lanjutkan. Oh iya, monggo silakan. Udah nggak batuk lagi ya, monggo. Saya baru Mas ngomong aja Kliwon. dia udah ngedoain jelek ini kayaknya. Ini, kita mengapresiasi pemikirannya. Setelah saya telah, kalimatnya itu betul-betul memikirkan tentang bangsa dan negara. Oh, Pemikirannya cerdas, tapi persoalannya dia tidak cerdas menanggulangi ekonominya. Jangankan rumah tangga negara, rumah tangga dirinya juga. Jadi begini. jadi sudah habis akalnya, ilmunya, sehingga menyerang. jadi begini, Anu, Sep. pribadi. Begini, Pribadi. Anak Jupri, kalau kamu bicara tentang wakil to the point, dia muter-muter. Setelah saya telah pikir itu isi, ternyata enggak, pengantar tadi. Ya, nih, Kliwon itu meramalkan ya, meramalkan. Ini menjadi saksi bagi kalian dan nanti YouTube ini akan viral ya. Ketika ini ramalan saya mudah-mudahan bisa tepat ini ya. Pertama adalah wakilnya Ganjar adalah Sandiaga Uno. Terus wakilnya Jadi ini Prabowo, Prediksi menurut iya. koalisi tangguh ya. Oke. Wakilnya Prabowo adalah Muhaimin Iskandar. Nah, wakilnya siapa namanya Anies Baswedan, ya. Dia merencanakan siapa AHY. namanya AHY. AHY, tapi keburu kejegal. Jadi enggak. Ya, itulah kira-kira ya, Ya. prediksi Kliwon, ya. Gimana Mas Ding menanggapin tentang prediksi-prediksi dari koalisi Aku tangguh lebih ini? senang main mendengar dia temen yang ngeselin itu tadi. Ya, saya mau melanjutkan yang ini dulu biar tuntas. Ya, ya. Soalnya teman Supaya saya keselamatan ini, hilang, supaya keselamatan hilang. teman saya ini punya pemikiran yang kecil. Kan? Gimana? Oh, kecil. Jadi dia ini Nanti dulu mikir. saya potong. Sampai dengan sekarang saya nggak tahu yang mana yang lawan, yang mana yang kawan. Ya itulah politik itu tidak ada kawan, tidak ada lawan, yang ada kepentingan. Seperti yang ada di Waton Gayang ini. Iya. Silahkan dilanjut monggo Mas Kamu Ding. sih ngeselin. Jadi Ahok ini sudah teruji, jangan keliru. Jangan dibilang, oh Ahok cuma bisa memimpin satu pulau, satu provinsi, memimpin DKI. Orang itu selalu dimulai dari bawah. Pri, mulai dari bawah dulu. Kalau dalam rumah tangga aja sudah kacau, gimana mau analisa negara? Enggak, gini. Pak RT, kita ini selalu berbicara tentang esensi, Pak John sama saya itu. Sehingga prinsip-prinsip tentang esensi itu selalu kita tuangkan karena itu gagasan penting untuk membangun negara. Nah ini enggak. Jupri kata pengantar, ini kata kesimpulan. Yuk, sekarang gini. Oke Ya lah. monggo Pak John, monggo Mas John. Tadi kan saya bilang tadi kan Ahok itu kan pemikiran saya. Nah sekarang kami dari koalisi tangguh ya kami ya. Iya. Koalisi Tangguh. tangguh ini pengen lihat sebetulnya wakil menurut kalian yang bagus itu siapa?
maupun Jupri maupun Mas Jeding, saya sang menring dan sang keamanan ini. Ah. Kalau menurut saya, Nah, coba Mas justru Jeding. yang dihujat sama dia ini wakil yang terbaik. Oh, Karena kalau dia gitu punya apa namanya mental yang bagus, Nyali. nyali yang kuat. Jadi seorang presiden ini butuh bumper yang kuat. Oh, betul. Jadi kalau ada apa-apa, wakilnya yang maju, jangan wakilnya dipakai hiasan doang, ya kan? Wakilnya cuma suruh Kayaknya mau indut-indut. Iya, hati-hati. Jadi ini terlepas dari itu. Jadi memang seorang wakil presiden harus kuat. Jadi untuk backing presiden. Dan Jadi Ahok tidak ini- sekedar sebagai ban serep gitu ya. Nggak Iya, sekedar itu. Ya? harus berani. Jadi wakil ini harus berani, harus bikin suatu Gebrakan. yang gebrakan. Jadi kalau ada korupsi sikat, kalau ada yang tidak benar diluruskan. Harus ada orang yang gitu. Tapi kan wakil itu sebenarnya posisinya adalah menggantikan ketua atau atau Betul. presiden ketika berhalangan. Jangan berlebihan nanti over. Oh tidak. Loh. Jadi karena saya melihat kalau pemikiran seorang wakil ini justru dia tidak harus manut sama presidennya. Dia harus misalnya presidennya salah, dia harus memberikan saran. Loh, iya kan? Suami istri Memberikan itu suami saran. harus jadi pemimpin kan? Betul. Kenapa dia manut? Kan dia. Tidak dong, tidak. Dia harus memberikan saran. Jadi kalau presidennya punya, wah ini gini tapi salah, Iya, iya. wakilnya memberitahu. Oh, iya. Hasilnya Oh, anu. begini Pak RT. Monggo silakan. Keren. Ini Wah, kawan wis- saya, Iya. tapi saya benci pemikirannya. Di politik boleh begitu. Boleh begitu di politik. Gak ada kawan, gak ada lawan, Iya. yang ada adalah Kepentingan. kepentingan. Tadi dia mulai, teman saya yang pemikirnya saya benci ini mengatakan memulai kata-kata dari bawah. Semua memang dari bawah. Semua pemimpin-pemimpin kita yang sudah menjabat dari mulai Pak Karno sampai dengan Joko Widodo. Pak Joko Widodo itu semua dari bawah. Itu. Hanya itu tadi saya katakan bahwa seorang wakil presiden itu juga nggak boleh melompat-lompat pemikirannya. Nah sama dengan kawan saya ini melompat-lompat. Tapi saya memang kadang melompat, tapi Ahok Jangan tidak. ngebantah. Pak RT, introduksi Pak RT. Oh, monggo silakan, Mas Ah, Johan. jadi gini, sebetulnya aku sih pengen juga sih mengomentari tentang itu tuh pendapat dia tadi. Cuman saya adalah saya kesampingkan dulu. Sebetulnya dari tadi dia membantah itu. Nah, calonmu sebetulnya siapa yang ideal menurutmu? Nah itu, biar kami juga bisa Ya. menilai ya kan calonnya seperti apa yang kamu mau. Siapa yang pantas untuk dijagokan Kalau gitu sebagai saya koalisi sama calon Pak RT aja wakil lah. presiden? Hancur koalisi sama ini. Ya. Barusan dikit. Sama koalisi saling membenci. Namanya aja kita koalisi fenomen. Nah, ya. Sesuai dengan namanya ya. Sesuai Harus dong. fenomenal gitu ya. Harus disesuaikan. Iya, oke. Boleh. Kembali ke tadi, mau tahu wakil calon presiden, Calon wakil presiden, bakal calon wakil presiden. pilihan saya. Kayaknya fenomenal nih. Kasih tahu nggak ya? Kalau aku ya. Menurut saya itu seorang sebenarnya Keamanan paling AHY deh. seseorang yang pemikirannya bagus itu sebenarnya menurut saya itu Pak Mahfud itu sebenarnya bagus menurut saya karena jadi kalau beliau menjadi wakil bahwa pemikiran-pemikiran yang selama ini juga kita sudah tahu pemikiran-pemikirannya apalagi hukum-hukum ketatanegaraan yang penting buat kita beliau sudah sangat paham itu juga bagus dan cocok hanya seperti tadi dikatakan beliau belum bersedia maju untuk itu saya akan coba memilih lain mungkin bisa jadi begini Pak Erick Thohir karena saya pernah jadi keamanannya 3 tahun sebelum saya pulang Oh, jaga kampung. ya, jaga di Iya. kompleknya gitu. Erick Thohir. Alasannya? Punya pengalaman yang cukup luas juga selama ini dia juga bermental baik selama ini
semua pejabat, tidak semua sih, hampir semua pejabat kita terlibat korupsi atau semacamnya. Saya pikir beliau tidak berpikir ke arah situ. Artinya untuk membangun urusan ke dalam negeri, beliau juga, saya yakin, karena Kira-kira itu cocok untuk dipasangkan dengan Dengan calon siapa? presiden siapa? Dengan siapa? Kan ini ada 3 jagoan yang Jangan sudah keliru ngomong gua koalisi sama dia. kira-kira menurut koalisi fenomenal dari Mas Jupri siapa? Kira-kira. mau tahu aja apa mau tahu banget. Ini penonton menunggu ini, penonton Waton Gayam. Jadi Gini loh Mas. kalau menurut Jadi kan saya, kalau mau bertanya itu lempar kepada yang memiliki kapasitas. Pemikiran dia itu hanya sebatas kentongan. Tolong ini, kayak Pak John pemikirannya bagus. Ah, dia cukup apa tadi kata pengantar gitu loh. Terus. Dipasangkan Monggo, sama siapa? silakan. Belum jawab. saya Pak RT bertanya, saya menjawab. Loh, 3 tahun loh saya di keamanan Pak Erick Thohir. Kompleknya Pak Erick Thohir ya. Oh ya. Pak Erick Thohir itu paling pas diwakilkan dengan wakilnya Pak Erick Thohir dipasangkan dengan nanti dulu saya jawab, nantilah saya mikir. Ya nggak Oh, iya, bisa Jan. dong. Nggak fair. Kami ini mau siap mengkonter, cuman ya gimana? Kalau saya Pasang- pikir-pikir masa dipasangin mungkin- sama pohon. Mungkin kalau sekarang ini dia Ganjar, mungkin untuk pertimbangan saya sementara ini, Nah, itu mungkin Pak lumayan. Ganjar mungkin cocok juga gitu. Gini loh, orang berdebat itu paling mantap dan paling membuat adrenalin naik itu ketika kita benci dengan pemikirannya. Kita enggak ngelihat dia benci sama watak dan wajahnya. Gimana itu enggak cocok ya? Lebih benci sikapnya daripada Iya. pemikiran. Gimana menurut Mas John? Menanggapi Enggak, tadi sih- kira-kira Tadi sih dia tadi si Erick Thohir kan. Erick Thohir tadi saya sebetulnya sih di berita-berita yang beredar itu sebetulnya Erick Thohir itu mau dipasangkan sama Prabowo. Ya kan? Ya. Mau dipasangkan sama Prabowo. Nah, persoalannya ini sebetulnya Erick Thohir itu dicalonkan oleh PAN. Sementara dari Gerindra sendiri sudah sebelumnya sudah berkoalisi sama PKB, PKB, ya. meskipun belum resmi. Ya. PKB mengajukan Muhaimin. Nah, ini problem sebetulnya. Karena satu-satunya yang bisa mengusung calon sendiri itu adalah PDI. PDI bebas memilih siapapun wakilnya. Dan dia bisa maju, bisa mendaftar karena dia udah 20% jadi lebih. bisa mengajukan Nah, maju sendiri tanpa Nah, berkoalisi gitu sama ya. berkoalisi. Nah, problemnya kalau misalnya Gerindra, misalnya Erick Thohir misal dipasangkan sama Prabowo, nah Muhaimin apa kabar? Itu bisa loncat ya. Nah, bisa loncat. Sebentar Pak RT. Monggo silakan. Saya lebih enak berkontra sama dia daripada sama dia. Boleh. Kenapa jadi ini berkontrak sama teman-teman sekarang? Boleh ini hanya boleh, sekarang. ada di Waton Gayam nih. Enggak, polemiknya itu kan persoalannya ketika dilamar oleh Gerindra, PAN, mau ikut nggak? Oh boleh mau, tapi kami boleh nggak menawarkan wakil kan gitu. Tetapi akhirnya si via Muhaimin yang sudah setahun itu merancang untuk bagaimana menjadi wakil, ya pasti marah lah, dianggap tidak etis itu. Ya. Nggak etis. Tetapi dunia politik itu dinamis dan itu sah-sah saja. Gimana Pak Jeding? Sah. Oh kan, kesimpulan tok deh. Iki pengantar ini loh. Jadi begini Pak, Monggo. soal sah atau tidak itu tidak masalah karena dalam politik itu yang tidak sah pun jadi sah. Bisa jadi sah ya. Bisa jadi sah. Jadi kalau pemikiran dia nanti si siapa namanya si Ganjar bisa berpasangan dengan Erick Thohir itu sah saja, Sah. bisa. Politik bisa itu dinamis terjadi, ya? Dinamis. Iya iya iya. Cuma yang saya tidak setuju sama dia, janganlah sekali-kali jelekin Ahok. Kalau Dia kamu juga pernah- warga negara Indonesia ya. Kalau kamu pernah jaga di rumah Ahok, itu jaga di rumahnya, kamu sebagai keamanan. Nah dia saudaranya. Saya benci pemikiran. Kamu milih wakil presiden berdasarkan jaga di rumahnya, keliru kamu. Itu gak ada hubungannya, friend. Ini gak ada kesimpulannya nih. Hah? Wah, sebetulnya teman-teman Waton Gayam di luar sana, jangan berharap ada kesimpulan di sini ya. Tidak menyimpulkan apa-apa.
Pokoknya didengerin aja, senang didengerin. Kalau nggak senang, tetap didengerin. Cocok syukur. Syukur. Nggak cocok, kamu harus dengerin. Tapi ramalan Reza tadi itu saya pikir ramalan yang mendekati. Bisa dekat. Oh, dia Sandiaga Uno ya? Sandiaga Uno itu wakilnya di Ganjar. Jadi ini Ganjar itu wakilnya adalah Sandiaga Uno, gitu. Pak Prabowo itu wakilnya adalah Erick Thohir, terus Anies Baswedan wakilnya adalah siapa AHY. namanya AHY. Nah, ini. Wes, Itu itu masuk ini- akal. ini Masuk ramalan. akal. Lihat peta politiknya Berarti betul. ini menurut prediksi Mas Kliwon ini ya. Iya. Sementara. Tapi Jadi tadi ini- kalau kamu tadi mengkontra saya, sebetulnya mau mengkontra kamu juga, cuman Gimana? nggak, seperti nggak mengkontra sih, cuman saya mengkira-kira nih. Iya. Ada saya juga meramal. Kalau kamu meramal, saya juga meramal. Wah, gimana? Ramalan saya itu ya, teman-teman Cotton Gayam itu, bisa jadi Anies di tahun 2004 nggak jadi maju, jadi calon presiden. Kenapa begitu? Karena sampai sekarang dia belum menentukan. Anies sendiri tidak punya partai. Anies diusung oleh partai lain untuk menjadi calon presiden. Nah, sementara pengikutnya ini, koalisinya ini, kan Nasdem itu kan cuma kecil suaranya. Dia harus berkoalisi minimal 3. Sementara ini yang mendekat sana itu adalah PKS sama Demokrat. Nah, masing-masing ini Demokrat udah jelas ini pengennya apa namanya AHY. AHY jadi calon wakilnya. presiden. Nah, PKS apakah setuju? Nah, kalau PKS nggak setuju, akhirnya AHY yang jadi ini, akhirnya cuma berdua nih yang nggak bisa calonkan toh. Akhirnya kalau PKS lari atau Demokrat yang lari, akhirnya Anies nggak bisa maju karena secara syarat nggak sampai 20%. Nah, itu bahaya yang di Anies sebetulnya. Ini bisa jadi politik kan begitu, bisa jadi bolak-balik akhirnya Anies Artinya koalisi perubahan rentan ya. sangat rentan sekali. Dan Demokrat itu sangat mungkin akan tergoda untuk bisa masuk ke Oh lah, iya. koalisinya yang lain-lain, PDI. iya bisa jadi. Oh iya. Tergantung ya gimana kepentingannya toh. Kepentingannya dia kira-kira kepentingannya menguntungkan apa enggak, ya kan? Pak RT, udah azan Pak RT. Saya sholat dulu Pak RT. Yaudah, Sholat karena maghrib. sudah maghrib, Dilanjut lagi nanti. kesimpulan terserah kepada Anda semua penonton Baton Gayang. Nah, ini mau melanjutkan untuk ibadah sholat maghrib, udah waktunya. Ya kalau kita menjalankan sholat, kalau dia pengantar untuk pengumuman sholat. Halo Pak Erik. Oh ya siap. Monggo silakan yang mau sholat jaga. maghrib. Iya. Oke ditutup. Oke teman-teman Baton Gayang, saya mewakili dari Pak RT. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye.